Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Perwati Kuswarini Suprapto Magister Sains, yang terhormat Bapak Diki Muhammad Haider Magister Pendidikan, serta rekan-rekanku yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Biologi Konservasi A dengan anggota saya sendiri Rida Nur Halimah NPM 1821540009. Ada rekan saya Rina Mariani dengan NPM 1821540049. Eli Hermawati NPM 1821540051 dan Nisa Sundari Nurucita 1821541117. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai The Legal Foundation of Conservation Biology atau landasan hukum biologi konservasi. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana hubungan antara hukum dan kebijakan konservasi dengan ilmu biologi konservasi, kemudian contoh undang-undang lingkungan nasional di Amerika Serikat yang telah memberikan model untuk konservasi di negara lain, dan juga beberapa hukum konservasi internasional dan bagaimana mereka mendefinisikan dan memberdayakan konservasi, serta sejarah kasus khusus di mana hukum konservasi nasional dan internasional bersama-sama mempengaruhi tujuan dan praktik biologi konservasi. Yang pertama yaitu hukum dan kebijakan sebagai kerangka konservasi. Nah, bagaimana hubungan antara ilmu konservasi dan kebijakan? Menurut Tarlok, biologi konservasi adalah disiplin ilmu yang diberdayakan secara hukum, yaitu ia mewakili komunitas ilmiah yang telah menerima insentif dan penguatan hukum, politik, dan budaya untuk menuju pencapaian tujuan biologi konservasi. Nah, sebagai ilmu pengaturan yang mana ia berusaha mengembangkan standar ilmiah yang dapat diterapkan pada kriteria peraturan dan kemudian mengembangkan strategi pengelolaan untuk memenuhi standar tersebut. Di seluruh dunia, tujuan biologi konservasi ini yaitu termasuk pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan spesies yang terancam punah, dan konservasi serta pengelolaan ekosistem yang semakin ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pada hal ini kita tidak berbicara hanya tentang nilai-nilai sosial yang kuat, tetapi juga untuk dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga hubungan erat antara ilmu konservasi dan kebijakan publik. Nah, faktanya pada biologi konservasi kita berutang dari kesuksesan awal dan vitalitas yang berkelanjutan pada pemberdayaan dan dukungan hukum. Nah, hukum lingkungan contohnya seperti Endangered Species Act yaitu ESA ya pada tahun 1973 dan United Nations Convention on the International Trade in the Endangered Species atau CITES ya pada tahun 1973. Nah, pada hal itu upaya organisasi tersebut untuk mendefinisikan bagaimana disiplin ilmu biologi konservasi. Meskipun biologi konservasi sekarang dibilang masih berkembang tanpa undang-undang lingkungan nasional dan internasional, dan itu akan menjadi kurang berpengaruh secara substansi gitu ya. Nah, undang-undang di lingkungan nasional dan global ini telah mempengaruhi dan terus mempengaruhi biologi konservasi. Nah, dalam 3 cara, yaitu yang pertama telah memberikan insentif hukum dan persetujuan untuk pelestarian keanekaragaman hayati, kemudian menegaskan tujuan biologi konservasi dan mempengaruhi masyarakat untuk menghargai konservasi, kemudian menyediakan lingkungan yang membutuhkan dan menopang penelitian ilmiah serta pengelolaan dan pemantauan sebagai fungsi dari kebijakan publik yang baik. Dalam hal ini, biologi konservasi menegaskan bahwa ilmuwan itu harus bisa mempengaruhi kebijakan lingkungan. Nah, beberapa bahkan menyarankan untuk mengidentifikasi sebagai ahli biologi konservasi yaitu bahwa kita memiliki kewajiban etis untuk memberikan keputusan dengan pengetahuan penjelasan serta rekomendasi gitu ya. Yang dibicarakan oleh Bari dan Osleger pada 1996. Nah, sementara secara tradisional, ilmuwan telah menghindari keterlibatan dalam perumusan hukum dan kebijakan karena mereka percaya bahwa keterlibatan tersebut akan merusak objektivitas profesional dan kredibilitas publik. Banyak ahli biologi konservasi tidak setuju. Jadi di sini memang hubungan antara ilmu konservasi dan kebijakan banyak memiliki pro dan kontra dari para ilmuwan maupun si pembuat kebijakan.
Namun, dalam hal itu, informasi ilmiah pun sangat penting untuk pengembangan dan penetapan hukum, dan kebijakan yang efektif. Nah, untuk menutup kesenjangan pengetahuan antara ilmuwan dan si pembuat kebijakan, kemudian ditingkatkan lagi komunikasi selama proses pembuatan kebijakan. Nah, mereka, mengambil keputusan bersama untuk, mendukung pengambilan keputusan melalui penyelidikan ilmiah yang selaras dengan prioritas kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ada generasi ahli biologi yang paham, mengenai kebijakan dan memiliki landasan ilmiah. Mereka akan, menjadi, eee, kelompok pro ya terhadap, kebijakan tersebut. Nah, dalam memecahkan masalah konservasi paling menantang, di dunia. Jadi mereka menyetujui adanya kebijakan, dalam biologi konservasi. Jadi hubungan antara ilmu konservasi dan kebijakan itu sangatlah penting, untuk melindungi dari, keanekaragaman hayati tersebut. Tetapi digunakan dengan kebijakan-kebijakan yang, diputuskan bersama, yaitu dari ilmuwan maupun, pembuat kebijakan. Selanjutnya yaitu mendefinisikan istilah kerangka hukum dan kaitannya dengan kebijakan. Secara global, ada ribuan undang-undang lingkungan dan kebijakan terkait, interaksi manusia dengan lingkungan. Secara umum, hukum lingkungan berakar pada 3 kerangka konseptual, yaitu hak etis, kepentingan utilitarian, dan distribusi risiko yang adil, menurut Salzman dan Thomson 2013. Nah, ketiga ini yaitu hukum paling awal yang membahas mengenai penggunaan atau perawatan tanaman dan hewan berakar pada konsep hak etis. Nah, dalam tradisi hukum Romawi, Cina, Yahudi, hewan ini dalam beberapa kasus bahkan tanah itu sendiri dilindungi dari bentuk-bentuk pelecehan dan perlakuan buruk. Nah, meskipun maksud dari undang-undang tersebut khususnya terhadap hewan tidak diarahkan pada konservasi seperti yang kita pahami saat ini, melainkan untuk menegakkan keadilan. Tradisi-tradisi ini memang menetapkan dasar untuk memperlakukan makhluk dan ekosistem non-manusia sebagaimana pelajaran moral. Artinya, dari non-manusia ini di alam dianggap sebagai secara moral cukup besar dan mereka dapat memperlakukannya dengan cara yang benar atau salah secara moralnya gitu ya. Jadi mereka tidak diarahkan mengenai konservasi tapi mengenai moralnya untuk hewan tersebut hidup di alam gitu. Kemudian yang kedua yaitu larangan penggunaan tumbuhan atau hewan yang ditemukan di properti pribadi terutama jika properti itu milik bangsawan. Nah, dalam beberapa hal ini undang-undang ini juga berkaitan dengan hak, khususnya hak milik, dan yang dilindungi adalah hak milik tanah untuk menikmati lingkungan yang sehat, produktif, ataupun indah secara estetik. Nah, meskipun undang-undang tersebut mencapai ukuran perlindungan untuk spesies non-manusia, artinya seperti hewan, tumbuhan gitu ya. Nah, hak-hak yang mereka lindungi ini adalah ekspresi hak istimewa, bukan ekspresi konservasi tadi ya seperti hukum yang pertama. Nah, hukum ini jelas berakar pada kepentingan pemilik tanah. Nah, undang-undang konservasi ini yang muncul dari konsep hak didasarkan pada nilai-nilai moral, cenderung menganjurkan perlindungan penuh bagi yang akan dikonservasi berapapun biayanya. Nah, sebaliknya, sebagai panduan utama untuk membuat keputusan yang benar, dalam pandangan itu biaya tidak relevan, melainkan faktor pengambilan keputusan yang paling relevan dan menentukan. Kemudian, yang ketiga yaitu undang-undang lingkungan berfokus pada distribusi risiko yang adil. Artinya, di sini keadilan lingkungan dan persimpangannya dengan hukum-hukum hak sivil. Nah, mereka memberikan kerangka untuk mencegah distribusi dari kerusakan, risiko dari kerusakan lingkungan yang tidak merata, dengan fokus pada peran status sosial ekonomi bersama dengan rasnya kan America Bar Association ya. Sementara banyak dari undang-undang ini secara tradisional berfokus pada pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan terkait kesetaraan antar generasi dan hak generasi untuk mendatangkan diskusi baru sehubungan dengan dampak perubahan iklim dan berkelanjutan sistem ekonomi dan ekologi saat ini. Nah, dalam hal ini, dalam pemerintahan demokratis ya, contohnya seperti Amerika Serikat, undang-undang itu didasarkan pada konstitusi
dokumen sentral yang menguraikan hak-hak dasar dan hukum dasar, dan dilaksanakan melalui kebijakan khusus. Salah satu caranya yaitu dengan aturan jalan atau metode tindakan tertentu yang dipilih adalah alternatif dalam kondisi tertentu untuk menentukan keputusan sekarang dan masa depan. Sementara banyak jenis organisasi yang memiliki kebijakan tindakan spesifik, pemerintah umumnya dianggap sebagai contoh kebijakan publik atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atas nama publik dalam pelayanan tertentu. Pada sarjana hukum lingkungan, James Salzman dan Parton Thompson mendefinisikan hukum dan kebijakan lingkungan itu sebagai penggunaan otoritas pemerintah untuk melindungi lingkungan alam dan kesehatan manusia dari dampak polusi dan pembangunan. Nah, pada panggung global, kerjasama internasional melalui hukum konservasi internasional sangatlah penting bagi perusahaan konservasi di dunia. Banyak hukum konservasi internasional yang telah dibuat dari hukum yang pertama kali dikembangkan dari masing-masing negara. Bahkan saat ini, Badan Hukum Konservasi Internasional yang kuat dan berkembang yang dirancang untuk memberdayakan upaya konservasi dunia. Nah, tindakan yang diperlukan untuk melestarikan spesies yang terancam punah ataupun habitat yang hampir yang rusak gitu ya, diselesaikan di tingkat nasional dan lokal. Nah, bukan hanya karena di sana populasi perkembangan lokal itu bermukim, tetapi karena komunitas nasional dan lokal itu lebih memungkinkan untuk mencapai konsensus nilai-nilai bersama yang mendukung tindakan yang lebih agresif dan efektif yang diperlukan untuk mencapai tujuan konservasi yang nyata. Nah, hukum konservasi internasional menjadi tidak berarti tanpa penegakan nasional dan lokal. Keterlibatan ahli biologi konservasi diperlukan di semua tingkatan. Karena apa? Karena partisipasi tersebut penting untuk mengevaluasi apakah efektivitas pemantauan dan penegakan hukum ini ya, seperti itu. Jadi sangat penting bahwa terlibatnya ahli biologi konservasi dalam beberapa tingkatan untuk mengevaluasi efektivitas pemantauan dan penegakan hukum tersebut. Nah, ada beberapa contoh hukum konservasi dasar di Amerika Serikat, yaitu karakteristik umum hukum konservasi yang efektif. Nah, karakteristik penting yang umum dalam undang-undang lingkungan masing-masing di seluruh dunia, ciri-cirinya yaitu bersama mereka termasuk pesan impresional dan berpikiran maju, kemudian potensi pertumbuhan, pengaruh kemampuan untuk menarik dan mempertahankan minat para ilmuwan karena mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti, dan persyaratan untuk pemantauan. Nah, undang-undang kebijakan dari Amerika Serikat, yaitu pada Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional Amerika Serikat tahun 1969 dengan bernama NEVA. Nah, pada pesan inspirasional dan radikal dari Undang-Undang Lingkungan dan Konservasi modern yang paling kuat untuk membangun landasan yang kokoh untuk dukungan moral dan sosial. Meskipun interpretasi pengadilan seringkali diperlukan agar pesan diklarifikasi dan diimplementasikan, pesan tersebut itu tersembunyi dalam sebuah undang-undang konservasi yang benar-benar efektif. Menurut sarjana hukum dan Profesor Hukum William H. Rogers Jers, hukum lingkungan atau kurang bentuk biasanya terkait dengan tindakan Kongres. Banyak sekali undang-undang yang berlaku untuk topik-topik yang menjadi perhatian konservasi seperti kehutanan, tanah, air, ikan dan satwa liar, pertanian, serta taman. Dan terkadang undang-undang ini dikenal secara kolektif sebagai hukum sumber daya alam yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan perlindungan satwa liar. Meskipun beberapa undang-undang sumber daya alam federal, ternyata masih banyak lagi undang-undang negara bagian yang mewakili bentuk penggunaan sumber daya dan preferensi perlindungan berdasarkan kepentingan negara. Kecuali dua untuk pada Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional Amerika Serikat tahun 1999 yaitu NEVA, dan Undang-Undang Spesies Terancam Punah Amerika Serikat tahun 1973 yaitu ESA, yang sering dianggap hibrida dari hukum sumber daya alam dan hukum lingkungan peraturan, yaitu yang berusaha untuk mengekang atau mengatur dampak lingkungan negatif seperti polusi.
NEFA dan ISA ini disahkan dan diberlakukan secara terpisah, tetapi sering berinteraksi secara legal telah secara radikal mengubah praktik dan penegakan nilai-nilai konservasi di Amerika Serikat dengan meniru di seluruh dunia. Nah, dalam bab ini menyebutkan bahwa ini sebagai hukum konservasi dasar karena undang-undang ini telah mengharuskan pencemaran atau degradasi lingkungan dievaluasi dalam konteks fungsi ekosistem atau NEFA, kemudian intriks yang didukung dan nilai non-ekonomi untuk sumber daya dan makhluk non-manusia atau NEFA dan ISA, menekankan status individu spesies dan menegakkan bahwa kepunahan tidak diinginkan itu pada Undang-Undang ISA, kemudian menyatakan bahwa sumber daya terbarukan harus dikelola secara berkelanjutan dan bahwa pengelolaan sumber daya tak terbarukan harus memperhitungkan konsekuensi permanen dari tindakan pengelolaan saat ini pada Undang-Undang NEFA. Kemudian menyediakan dana federal untuk penelitian dan akuisisi habitat pada Undang-Undang ISA. Kemudian menyediakan warga dan LSM dengan jalan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan litigasi terhadap lembaga federal atau ISA dan NEFA, dan memberikan kekuatan tambahan kepada badan-badan untuk melindungi sumber daya pada Undang-Undang ISA dan NEFA dan undang-undang lainnya. Selanjutnya yaitu sejarah dan konten dari NEFA. Nah, pada tahun 1966, Profesor Administrasi Publik Universitas India, Linton K. Caldwell menerbitkan makalah yang berjudul Kemungkinan Administratif untuk Pengendalian Lingkungan. Nah, dalam makalahnya menyarankan bahwa standar lingkungan kualitatif dapat memberikan konherensi administratif yang secara historis kurang dalam kebijakan sumber daya alam. Nah, makalah ini diterbitkan dalam buku Lingkungan Masa Depan Amerika Utara, yang akan menjadi salah satu publikasi paling berpengaruh tentang kebijakan lingkungan pada akhir 1960-an. Nah, Kongres Amerika Serikat memperkerjakan Caldwell sebagai perancang utama undang-undang yang dirancang untuk menjadi inti dari era baru undang-undang lingkungan dan konservasi. Undang-undang ini kebijakan lingkungan nasional. Dalam menulis NEFA, Caldwell mengamanatkan bahwa pernyataan perinci harus menyertai usulan untuk undang-undang dan tindakan federal besar lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kualitas lingkungan manusia. Nah, persyaratan ini mengarah pada pengembangan pernyataan dampak dari lingkungan EIS yang sekarang dikenal menggambarkan kemungkinan dampak lingkungan dari tindakan yang diusulkan oleh lembaga federal. Nah, pada akhirnya kebijakan dan prosedur yang terkait dengan persiapan IS mengarah pada prosedur yang luas dan terdefinisi dengan baik untuk keterlibatan publik serta untuk menantang IS di pengadilan. Kemudian, NEFA ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Richard Nixon pada 1 Januari 1970, awal yang tepat untuk apa yang disebut dengan dekade lingkungan, yaitu NEPA menyatakan kebijakan nasional untuk lingkungan dan secara resmi menetapkan kualitas lingkungan sebagai prioritas nasional utama, dan NEPA mengungkapkan pesan inspiration dan radikal. Hukum lingkungan dan sumber daya alam utama Amerika Serikat yang mempengaruhi konservasi biologi. Tidak ada hukum konservasi tunggal di Amerika Serikat dan banyak negara lain memiliki versi paralel dari undang-undang yang ditandatangan ini. Nah, pada perundang-undangannya, Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional yaitu tahunnya 1969, 1975, 1982. Pada badan pelaksanaannya yaitu Agent melalui Gedung Putih CIECI. Nah, tujuan utamanya untuk mempromosikan perlindungan dengan lingkungan dengan mewajibkan lembaga federal untuk mengevaluasi dampak lingkungan akibat dari tindakan yang diusulkan. Evaluasi ini dilakukan sebagai penilaian lingkungan IA dan pernyataan dampak lingkungan IS. Nah, pada tabel ini memang tidak ada hukum konservasi yang tunggal di Amerika Serikat dan banyaknya itu mereka double gitu ya, merangkap. Banyak sekali undang-undang lingkungan nasional di sini. Nah, ini ada sebagai bentuk upaya tanggung jawab berkelanjutan dari pemerintah dengan menggunakan semua cara yang dilakukan, konsisten dengan pertimbangan dan kepentingan lainnya dari kebijakan nasional, yaitu untuk meningkatkan dan mengoordinasikan rencana, fungsi, program, serta sumber daya sampai
akhir bahwa dapat memenuhi tanggung jawab setiap generasi sebagai wali lingkungan untuk generasi mendatang, kemudian memastikan semua orang Amerika aman dan sehat produktif dengan lingkungan yang menyenangkan secara estetik dan budaya, kemudian mencapai manfaat lingkungannya seluas-luasnya tanpa degradasi, melestarikan aspek secara budaya dan alam yang penting dari warisan alam kita, mencapai keseimbangan antara populasi dan penggunaan sumber daya yang akan memungkinkan standar hidup yang tinggi dan berbagai fasilitas kehidupan yang luas, serta meningkatkan kualitas sumber daya terbarukan dan mendekati daur ulang maksimum yang dapat dicapai dari sumber daya yang dapat habis. Nah, jadi NEVA ini sangat terkait dengan jenis peran ideal pemerintah dalam konservasi yang pertama kali dikembangkan oleh Theodore Roosevelt. Nah, mewujudkan visinya tentang perlindungan lingkungan yang bertumpu pada dasar keputusan pemerintah yang diinformasikan secara ilmiah yang dimodifikasi oleh masukan warga. Nah, untuk memahami ruang lingkup efek NEVA, seseorang harus memahami apa yang dimaksud dengan tindakan federal besar. Di bawah NEVA, tindakan federal itu terjadi di tanah federal atau diajukan jika kegiatan yang diusulkan memerlukan izin agen federal yang didanai sebagai besar oleh uang federal, atau jika agen federal memiliki kontrol atau tanggung jawab yang cukup atas proyek untuk mempengaruhi hasil proyek. Salah satu dari ini diperbaiki merupakan kait federal yang mengaktifkan proses NEVA. Nah, semua lembaga federal harus mematuhi NEVA tetapi memiliki dampak yang sangat signifikan pada pengelolaan tanah federal. Nah, pemerintah Amerika Serikat adalah pemilik tanah terbesar di negara itu dengan tanggung jawab lebih dari 640 juta atau 28% total luas tanah Amerika Serikat. Banyak negara bagian barat, sebagian besar merupakan domain publik dan lebih dari setengah daratan Alaska, Nevada, Idaho, Oregon, Utah. Nah, ini adalah gambar pemerintah yang pemilik tanah terbesar. Ada perbedaan yang jelas dalam jumlah dan distribusi tanah milik federal antara pantai barat dan timur negara itu dengan Biro Pengelolaan Lahan atau BLM dan Dinas Kehutanan atau USFS mengelola jumlah hektar tertinggi, ya, terlihat pada gambar dari Atlas Nasional Amerika Serikat, domain publik. Berdasarkan hasil EA menunjukkan bahwa IS diperlukan dalam tinjauan terhadap kepatuhan NEVA. NOI mengidentifikasi bahwa lembaga yang bertanggung jawab jika suatu tindakan melibatkan dua atau lebih lembaga, salah satunya ditunjukkan sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas IS dan menjelaskan tindakan yang diusulkan. Nah, sebagai langkah pertama dalam mempersiapkan IAS, lembaga utama akan membentuk tim profesional interdisipliner yang mampu menilai isu-isu sosial dan ekonomi yang kemungkinan akan dibahas dalam IAS. Seorang pemimpin tim mengkoordinasikan kegiatan kelompok untuk menghasilkan IAS dalam pedoman dan tenggat waktu yang ditentukan, dan mengumpulkan komentar dari anggota tim lain, lembaga lain, pakar, dan publik. Nah, persiapan IAS ini memerlukan kontak rutin antara lembaga utama dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Nah, identifikasi masalah publik atau pertemuan pelingkupan melibatkan publik di awal proses. Sebagai bagian dari proses pelingkupan, lembaga akan mengidentifikasi studi yang ada atau yang diperlukan, menentukan peran semua lembaga yang terlibat, menentukan masalah lingkungan yang relevan, dan menjelaskan alasan proyek. Setelah selesai, lembaga utama menyiapkan rencana implementasi IAS dan menggunakannya untuk menghasilkan draft IAS atau DIAS. Nah, komentar publik tentang DIAS ini termasuk komentar yang diterima pada pertemuan publik di mana DIAS ini disajikan dan dijelaskan, kemudian diterima, dipertimbangkan, dan jika sesuai dimasukkan ke dalam revisi IAS. Dari upaya ini, draft tinjauan IAS ini final disiapkan, ditinjau di dalam lembaga, dan tersedia bagi publik untuk dikomentari. Nah, mempertimbangkan informasi yang disajikan, pejabat yang bertanggung jawab dari badan utama memutuskan apakah akan menerapkan tindakan yang diusulkan atau salah satu alternatif, termasuk kemungkinan alternatif tidak ada tindakan, dan menerbitkan keputusan tersebut dalam daftar federal sebagai Record of Decision atau ROD.
Mereka biasanya roda ini memperkasai kemampuan para pihak untuk menuntut di pengadilan untuk menantang IAS, namun proses judicial review dalam kasus ini didasarkan pada apakah lembaga mengikuti aturan prosedural. Untuk mempersiapkan IAS atau IAS, tidak ada tinjauan substantif dari IAS akhir. Dalam laporan, NEVA menemukan bahwa pemerintah federal menang dalam 83% dari semua kasus NEVA yang dibawa ke pengadilan banding Amerika Serikat, total dengan 27 kasus sejak 2012. Nah, lembaga federal semakin menang dalam tantangan yang diajukan NEVA terhadap mereka meskipun 16 dari kontroversi ini melibatkan IAS dan juga 10 kasus itu melibatkan IA dan satu yang melibatkan Nicholson. Nah, dalam banyak perselisihan, lembaga federal ditantang atas kecukupan dokumen NEVA yang mereka hasilkan termasuk penilaian dampak dan mitigasi kerugian yang tidak memadai. Setidaknya dalam 5 kasus, pemerintah federal dituntut karena pertimbangan alternatif yang tidak memadai. Nah, ini adalah proses penetapan pernyataan dampak lingkungan ya toh. IAS ya diperlukan kemudian dilakukan di bawah arahan Badan Pengawasan dengan masukan publik. Jika tindakan yang diusulkan tidak memerlukan tinjauan lingkungan, tindakan tersebut mungkin menerima pengecualian kategori CE. Jika tinjauan lingkungan diperlukan tetapi tidak jelas apakah tindakan tersebut akan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan, kemudian penilaian lingkungan akan dilakukan. Ya. Terima kasih dari saya, cukup sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mariani. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai kekuatan dan kelemahan dari NEPA. Nah, sudah hampir 5 dekade sejak NEPA menjadi undang-undang di Amerika Serikat. Analis kebijakan Richard Tirop itu memberikan kunci untuk memahami efek mendalam NEPA pada kebijakan lingkungan nasional dengan mencatat bahwa NEPA meletakkan dasar untuk serangkaian prosedur di mana pertimbangan lingkungan dapat dimasukkan ke dalam rutinitas pengambilan keputusan lembaga. Nah, di sini ada kekuatan yang dimiliki oleh NEPA di mana prosedur NEPA untuk penilaian lingkungan telah secara radikal mengubah pola dan proses pengambilan keputusan lembaga. Analisis lembaga tentang dampak dan alternatif ditambah dengan komentar publik seringkali mengarahkan lembaga untuk mendesain ulang proyek mereka dengan cara yang tidak terlalu merusak lingkungan. Kemudian, menjadikan isu-isu konservasi sebagai pertimbangan yang relevan dan diamanatkan secara hukum dalam banyak tindakan pemerintah yang diusulkan. Nah, NEPA juga telah mengubah kebijakan lingkungan dan konservasi Amerika Serikat menjadi arena partisipasi publik. Nah, prosedur untuk pemasukan publik yang ditetapkan oleh lembaga dan oleh pengadilan Amerika Serikat sebagai tanggapan terhadap NEPA menetapkan preseden mengenai persyaratan masukan publik di sebagian besar undang-undang lingkungan dan konservasi berikutnya. Nah, ada banyak cara yang terlibat dalam proses NEPA diantaranya. Yang pertama, saat lembaga menyiapkan prosedur NEPA, kemudian yang kedua, sebelum dan selama persiapan analisis NEPA, kemudian yang ketiga, saat dokumen NEPA diterbitkan untuk tinjauan dan komentar publik, dan yang keempat saat memantau pelaksanaan tindakan yang diusulkan dan efektivitas mitigasi terkait. Nah, selama setiap langkah ini, ilmuwan non-lembaga dapat berperan dalam berbagai temuan ilmiah yang sesuai dan berdebat untuk alternatif spesifik berdasarkan bukti ilmiah. Selanjutnya, adapun kelemahan dari NEPA. Nah, NEPA ini mengasumsikan pendekatan pengelolaan ekosistem sebelum konsep dan prosedur pengelolaan ekosistem berkembang dengan baik. Namun, mekanisme tingkat tertingginya yaitu AIS biasanya disiapkan oleh satu unit administratif dari satu badan federal, seperti Staf Hutan Nasional di dalam US Forest Service yang beroperasi dalam batas-batas spasial yang tetap, yurisdiksi terbatas, dan wewenang yang kuat untuk kepentingan komoditas tertentu. Kemudian, NEPA telah menjadi sasaran kritik dari anggota parlemen yang ingin mereformasi patung untuk menghilangkan penundaan proyek yang menghabiskan waktu dan pendapatan perusahaan.
Selanjutnya adalah adopsi NEPA di negara lain. Nah, beberapa negara pertama yang mengadopsi kebijakan dampak lingkungan serupa pada tahun 1970-an adalah Australia dengan kebijakan penilaian dampak lingkungan atau Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Kemudian ada negara Selandia Baru dengan prosedur perlindungan dan peningkatan lingkungan Mark I. Kemudian ada Kanada dengan proses penilaian dan tinjauan lingkungan federal atau prosedur lingkungan Kanada. Nah, sebagian besar negara di dunia mayoritas diminta untuk mengembangkan atau mengikuti proses AMDAL. Saat ini proses AMDAL masih belum jelas di banyak negara, tetapi keinginan untuk perlindungan lingkungan dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan global telah memberikan fokus untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas AMDAL di seluruh dunia. Nah, AMDAL itu merupakan prasyarat bagi pemangku kepentingan untuk bantuan ekonomi. Selanjutnya, landasan hukum untuk elemen proses AMDAL di tingkat nasional itu masih lemah, terutama pelibatan partisipasi publik dan kelengkapan dampak yang dinilai. Nah, materi selanjutnya adalah Undang-Undang Spesies Terancam Punah Amerika Serikat atau disingkat ESA. Nah, ESA itu merupakan Endangered Species Act yang berdiri pada tahun 1973, telah disebut sebagai strategi konservasi spesies terkuat dan terlengkap di dunia. Nah, ESA ini menegaskan nilai keanekaragaman hayati dan tindakan yang diizinkan di bawah ESA telah berkontribusi pada bertahannya banyak spesies yang terancam punah dan bahkan pemulihan total beberapa spesies seperti elang botak dengan nama ilmiah Haliaetus leucocephalus. Nah, elang botak ini adalah salah satu spesies yang pertama dilindungi di bawah Undang-Undang Spesies Terancam Punah pada tahun 1967 dan secara resmi dihapus dari daftar pada tahun 2007. Nah, sementara terdaftar di bawah ESA, elang botak menunjukkan pemulihan yang dramatis. Hampir 400 pasangan bersarang di 40 negara bagian yang lebih rendah pada tahun 1963 hingga hampir 10.000 pasangan bersarang hari ini. Nah, elang botak terus menerima perlindungan federal di bawah Undang-Undang Perlindungan Elang Botak dan Undang-Undang Perjanjian Burung Migrasi. Nah, selanjutnya adapun sejarah ESA. Pada tahun 1973, ESA meloloskan kedua majelis kongres dengan dukungan hampir bulat. Statuta tahun 1973 memperluas yurisdiksi ESA dari vertebrata ke sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan. Nah, secara umum mendefinisikan spesies sebagai setiap subspesies ikan atau satwa liar atau tumbuhan dan setiap segmen populasi yang berbeda dari setiap spesies atau ikan vertebrata atau satwa liar yang kawin silang saat dewasa. Nah, pada tahun 1978, tantangan paling terkenal untuk ESA ini terjadi di mana Mahkamah Agung memutuskan bahwa bendungan Tellico di Sungai Little Tennessee tidak diselesaikan karena bendungan tersebut akan menghancurkan habitat ikan yang terancam punah. Ikan tersebut biasa disebut siput darter. Keputusan Mahkamah Agung secara substansial memperkuat ESA setidaknya di atas kertas. Nah, meskipun para pecinta lingkungan memenangkan pertempuran di pengadilan, kemenangan mereka membuat mereka kalah perang dalam reaksi Kongres. Nah, Kongres telah mengamandemen ESA untuk membentuk komite yang dapat mengabaikan peraturan undang-undang dalam kondisi ekonomi khusus. Nah, komite memutuskan mendukung ikan siput, tetapi Kongres menanggapi dengan mengecualikan ikan siput dari perlindungan di bawah ESA melalui pengendara pada tahap tagihan lokasi. Nah, kemudian ESA sebenarnya membantu merangsang jenis kerjasama federal negara bagian yang dibayangkan oleh keberadaannya, karena setelah pengesahannya banyak negara bagian mengesahkan undang-undang spesies terancam punah negara bagian yang dimodelkan pada ESA. Nah, di sini terdapat gambar A di mana itu merupakan foto dari bendungan Tellico milik otoritas lembah Tennessee. Kemudian ada gambar B, itu merupakan siput darter atau disebut juga Versina tenasi, ikan yang menunda pembangunan bendungan Tellico yang bernilai jutaan dolar. Selanjutnya adalah proses daftar spesies dan delisting berdasarkan ESA. Nah, masyarakat juga dapat menyarankan spesies untuk didaftarkan melalui petisi formal, yang merupakan cara sebagian besar kandidat spesies sekarang diidentifikasi. Nah, setelah diterima, USFWS atau
NMFS harus meninjau data pendukung dan membuat temuan dalam waktu 90 hari setelah menerima petisi. Apakah ada informasi penting yang menunjukkan bahwa daftar yang dimohonkan itu dapat dibenarkan atau tidak. Kemudian jika tinjauan awal ini menemukan bahwa data mendukung kebutuhan, tinjauan status yang lebih komprehensif dilakukan dengan menggunakan informasi biologis dan ilmiah lainnya untuk menentukan 5 kriteria daftar. Dalam waktu 1 tahun setelah menerima petisi, badan tersebut harus memutuskan apakah suatu daftar spesies adalah dijamin tetapi dihalangi, atau tidak dijamin. Nah, jika USFWS dan atau NMFS ini menemukan bahwa suatu daftar itu dijamin, agensi akan menerbitkan daftar yang diusulkan atau aturan yang diusulkan melalui daftar federal. Daftar ini kemudian tersedia untuk komentar publik untuk jangka waktu 60 hari. Dalam kasus kepentingan publik yang tinggi, badan tersebut juga dapat mengadakan dengar pendapat publik. Nah, semua komentar publik yang substansial dan data baru yang diterima selama periode komentar publik ini dievaluasi. ESA mensyaratkan bahwa penentuan daftar hanya didasarkan pada informasi ilmiah dan komersial terbaik yang tersedia. Dampak ekonomi tidak dipertimbangkan dalam membuat penentuan daftar spesies dan dilarang berdasarkan undang-undang. Agensi harus mempublikasikan aturan akhir mereka di daftar federal atau mengumumkan keputusan mereka untuk tidak mendaftar dalam waktu 1 tahun sejak tanggal aturan yang diusulkan. Nah, sebagai langkah pertama dalam proses listing, USFWS atau NMFS menerbitkan Notice of Review melalui daftar federal, menentukan spesies yang diidentifikasi oleh lembaga itu sendiri sebagai kandidat potensial untuk dicantumkan sebagai terancam atau terancam punah. Melalui NOR, badan tersebut membuat panggilan terbuka untuk semua informasi biologis atau ilmiah tentang spesies yang dapat membantu dalam peninjauan mereka. Ketika mempertimbangkan untuk mendaftar suatu spesies atau tidak, bukti ditinjau menurut analisis 5 faktor. Yang pertama itu perusakan, modifikasi, atau pengurangan habitat, atau jangkauan yang ada atau terancam. Kemudian yang kedua, pemanfaatan berlebihan untuk komersial, rekreasi, ilmiah, atau tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, penyakit atau pemangsaan. Yang keempat, ketidakcukupan mekanisme pengaturan yang ada. Dan yang kelima, alam atau faktor buatan manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, badan-badan ini juga menilai kembali spesies yang sebelumnya diidentifikasi sebagai kandidat tetapi belum terdaftar untuk memperbaharui status mereka dan menentukan apakah mereka dapat dihapus dari daftar kandidat karena upaya konservasi yang sedang berlangsung atau jika prioritas daftar mereka harus berubah. Nah, selanjutnya adalah penghapusan daftar kontroversial dengan kasus serigala abu-abu. Nah, tuntutan hukum dapat digunakan untuk menentang keputusan listing dan delisting berdasarkan ESA. Salah satu kontroversi yang pernah terjadi adalah usulan delisting serigala abu-abu Canis lupus sebagai anggota kelas 1967, kelompok spesies pertama dipertimbangkan untuk delisting. Nah, pada Maret 2019, USFWS mengusulkan untuk menghapus serigala abu-abu di seluruh Amerika Serikat yang bersebelahan. Menandai ke-9 kalinya badan tersebut berusaha menghapus serigala abu-abu sejak tahun 2003. Nah, kemudian pada Mei 2019, lebih dari 100 ilmuwan dan cendekiawan mengeluarkan pernyataan yang mendesak USFWS untuk membatalkan proposalnya dengan alasan kekhawatiran tentang yang pertama, definisi pemulihan serigala abu-abu karena populasi saat ini hanya menghuni 15% dari rentang historis mereka. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang tidak memadai tentang dampak kesehatan genetik terhadap pemulihan serigala karena populasi saat ini hanya 5% dari tingkat historis. Kemudian yang ketiga, kurangnya penyertaan sains terbaik yang tersedia yang mengarah ke jalan pintas tinjauan ilmiah yang tidak tepat. Dan terakhir yang keempat, motivasi delisting berdasarkan kepentingan lokal dan khusus daripada kepentingan nasional. Nah, untuk membela delisting ini, David Bernhardt yang merupakan penjabat sekretaris Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat
Di sini dia mengklaim bahwa USFWS telah memenuhi kewajibannya di bawah ESA dan berargumen bahwa pengalihan perlindungan adalah tepat untuk memungkinkan lebih banyak opsi pengelolaan bagi pemilik tanah dan lembaga negara, termasuk perburuan. Berdasarkan komentar publik ini dan lainnya, pertarungan hukum atas penghapusan daftar serigala abu-abu kemungkinan akan berlangsung selama bertahun-tahun, dengan implikasi untuk kandidat lain dan spesies yang terdaftar. Nasib serigala abu-abu akan menjadi perhatian khusus para ahli biologi konservasi yang telah lama menganjurkan pemulihannya. Nah, materi selanjutnya adalah penetapan habitat kritis untuk spesies terdaftar. Dalam mengelola spesies yang terancam punah atau terancam, USFWS atau NMFS harus mengidentifikasi dan melindungi spesies habitat kritis. ESA mendefinisikan habitat kritis sebagai wilayah geografis tertentu yang berisi fitur-fitur penting untuk konservasi spesies yang terancam punah dan yang mungkin memerlukan pengelolaan dan perlindungan khusus. Nah, ahli biologi pemulihan USFWS mempertimbangkan ruang untuk pertumbuhan individu dan populasi dan untuk perilaku normal, kemudian penutup atau tempat berlindung, kemudian makanan, air, udara, cahaya, mineral, atau kebutuhan nutrisi atau fisiologis lainnya. Selanjutnya tempat berkembang biak dan membesarkan anak, dan terakhir habitat yang dilindungi dari gangguan atau mewakili distribusi geografis dan ekologi historis suatu spesies. Nah, materi selanjutnya adalah mencegah ambil melalui perencanaan konservasi habitat. ESA mencegah pemilik tanah dari mengambil di mana tindakan apapun yang merugikan atau melecehkan makhluk yang dilindungi dengan cara apapun disengaja atau tidak. Pandangan ambil ini berimplikasi signifikan terhadap pengelolaan lahan mereka sehingga tidak menarik bagi pemilik lahan. Jika pemilik tanah secara tidak sengaja menyakiti anggota dari spesies yang terancam punah melalui kegiatan penggunaan lahan normal seperti pertanian, penebangan, atau pembangunan, tuntutan pidana dapat terjadi meskipun penuntutan seperti itu jarang dilakukan. Kemudian jika ada spesies yang terancam punah di tanah Anda, hal terakhir di dunia yang ingin Anda lakukan adalah menyediakan habitat untuknya. Nah, di sini terdapat contoh dari burung pelatuk berjubah merah dengan nama ilmiah Leuconotophilus borealis, spesies yang terancam punah yang telah menjadi subjek pengelolaan intensif melalui rencana konservasi habitat. Nah, untuk mencegah hilangnya habitat spesies yang terancam punah dan mengurangi konflik dengan pemilik tanah pribadi, lembaga telah menggunakan mekanisme yang dikenal sebagai konservasi habitat rencana atau KPK. HCP muncul dari amandemen tahun 1982 pada ESA yang mengizinkan penerbitan izin pengambilan insidental untuk spesies terancam punah. Pengambilan insidental didefinisikan sebagai pengambilan yang tidak disengaja dan bukan tujuan dari melakukan suatu kegiatan lain yang sah. Nah, untuk mendapatkan izin pengambilan tersebut, pemohon baik perusahaan atau individu harus terlebih dahulu menyiapkan dan menyerahkan rencana konservasi. Rencana tersebut harus menjelaskan apa dampak dari pengambilan terhadap spesies yang terancam punah, bagaimana efek akan dikurangi, bagaimana pelaksanaan rencana akan dibayar, dan bagaimana spesies akan mendapat manfaat. Nah, sekarang disebut perencanaan konservasi habitat. Prosedur ini dipolakan setelah resolusi konflik lingkungan atau ekonomi atas usulan pembangunan Gunung San Bruno dekat San Francisco, California, Amerika Serikat. Nah, perjanjian pelabuhan aman adalah salah satu kontrak di mana pemilik tanah setuju untuk secara aktif memelihara habitat yang sesuai pelabuhan aman untuk jumlah spesies yang telah ditentukan sebelumnya, sama dengan jumlah yang ada di lokasi saat perjanjian dirumuskan. Sebagai imbalannya, pemilik tanah menerima izin pengambilan insidental yang mengizinkan perubahan penggunaan lahan atau pengelolaan di masa depan di bagian lain dari situs yang mungkin ditempati oleh individu tambahan dari spesies yang terancam punah. Nah, manfaat utama dari perjanjian pelabuhan aman ini adalah bahwa ia menyediakan perbaikan dan pemeliharaan habitat langsung untuk semua individu atau subunit populasi yang terdaftar
dalam perjanjian konservasi asli. Nah, sekali lagi contoh pertama dari penggunaan perjanjian pelabuhan yang aman itu adalah untuk perlindungan burung pelatuk berjanggut merah. Perjanjian awal pada tahun 1995 di wilayah Sand Hill di selatan sentral North Carolina berhasil mendaftarkan 24 pemilik tanah dan lebih dari 21.000 hektar habitat untuk dikelola secara aktif, menemukan bahwa pendaftaran pemilik tanah dalam program tersebut menghasilkan beberapa manfaat potensial untuk perekrutan penduduk. Nah, selain untuk burung pelatuk, areal ini pada awalnya mendukung kemungkinan ditinggalkannya kelompok telur oleh 46 kelompok burung pelatuk, tetapi diperkirakan dapat mendukung pelatuk meningkat 14% pada property control selama periode 19 tahun hingga 107 grup. Kemudian perjanjian tersebut disahkan oleh pemilik tanah karena didasarkan pada jumlah awal burung pelatuk yang ada di properti pemilik tanah pada saat pendaftaran. Nah, pemilik tanah setuju untuk mengelola dan memantau habitat untuk mempertahankan jumlah tersebut, tetapi burung pelatuk tambahan yang pindah ke properti dapat diambil. Selanjutnya, konservasi habitat dan spesies dapat berhasil dalam konteks lanskap hanya jika pemilik lahan swasta terlibat dan memotivasi mitra. Realitas ini mengungkapkan bahwa upaya skala lanskap yang lebih besar diperlukan untuk melestarikan populasi dan habitatnya. Jauh lebih mudah dan lebih hemat biaya untuk melindungi lanskap utuh dan spesies yang dikandungnya daripada memulai tindakan darurat untuk populasi yang terancam punah di habitat yang terdegradasi. Nah, pada gambar di samping ini menunjukkan lokasi wilayah studi di alam, yang gambar A itu menunjukkan daerah Carolina Utara, dan gambar B yaitu adalah Kabupaten Hook dan Moore di Carolina Utara, di mana Smith dan kawan-kawannya mengevaluasi efektivitas program Safe Harbor atau perjanjian pelabuhan konservasi burung untuk konservasi burung pelatuk berjanggut merah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Ya, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai hukum konservasi internasional. Next. Konservasi pada saat ini adalah upaya internasional yang melibatkan semua negara bangsa modern hingga tingkat yang berbeda-beda. Agen utama yang menjadi perantara inisiatif konservasi internasional dan perjanjian multinasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB, dan di dalam PBB itu ada Program Lingkungan atau UNEP. Di jantung nasihat dan penegakan adalah Mahkamah Internasional atau ICJ. ICJ memainkan peran baik dalam mengembangkan hukum internasional dan menangani perselisihan di antara negara-negara bangsa yang berselisih. Meskipun secara praktis sangat sedikit kasus konservasi yang diputuskan di pengadilan. Next. Lalu adapun upaya modern dalam hukum konservasi internasional muncul dari satu atau lebih sumber sebagai berikut. Pertama itu ada mengenai perjanjian bilateral atau multilateral antar negara. Kedua itu tindakan mengikat organisasi internasional. Ketiga, aturan kebiasaan internasional hukum. Dan keempat, keputusan pengadilan atau tribunal internasional. Titik awal untuk menentukan apa yang merupakan perjanjian internasional adalah Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian. Dengan banyak ketentuannya dianggap mengikat semua negara bangsa. Konvensi Wina mendefinisikan perjanjian sebagai perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan khususnya, yang tertera pada pasal 2 ayat 1. Mungkin ada istilah yang membingungkan seputar perjanjian internasional, mengingat istilah itu juga mencakup istilah lain seperti konvensi, perjanjian, fakta, protokol, piagam, undang-undang, perjanjian, perikatan,
kesepakatan, dan nota kesepahaman. Dalam kebanyakan kasus, istilah yang digunakan untuk menggambarkan setiap perjanjian khusus menunjukkan tingkat signifikansi politik dan praktis yang berbeda. Sebuah piagam adalah sebutan yang sangat formal, sering menandakan perjanjian konstituen atau membangun seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 dan Piagam Organisasi Persatuan Afrika tahun 1963. Sebutan konvensi dan perjanjian sering digunakan dengan instrumen hukum multilateral, bukan bilateral. Sementara istilah perjanjian dapat digunakan untuk menggambarkan jangkauan kolektif instrumen hukum internasional. Istilah ini juga sering digunakan untuk menggambarkan perjanjian multilateral terbatas yang spesifik dengan cakupan materi pelajaran yang lebih sempit dan dianggap kurang formal daripada perjanjian hukum. Instrumen dengan perjanjian dalam judulnya diambil dari Infomea 2019. Next, selanjutnya itu ada Stockholm, awal dari hukum konservasi internasional modern. Sebagian besar sarjana hukum internasional saat ini menandai dimulainya hukum lingkungan dan konservasi yang terkoordinasi dengan diselenggarakannya Konferensi Stockholm pada tahun 1972. Tujuan yang diungkapkan dari Konferensi Stockholm adalah untuk menyediakan kerangka kerja di mana PBB dapat menilai secara komprehensif masalah lingkungan manusia dan menempatkan fokus pemerintah nasional dan publik pada masalah tersebut. Pencapaiannya yang paling signifikan adalah dikeluarkannya Deklarasi tentang Lingkungan Manusia. Konferensi Stockholm penting karena PBB terlibat dalam konservasi dunia secara komprehensif dan sistematis, sesuatu yang jarang terjadi dilakukan sebelumnya. Next. Selanjutnya ada mengenai perlindungan spesies langka, Konvensi Perdagangan Internasional dalam Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah atau CITES. Ya, meskipun program, perjanjian, dan konvensi yang dikembangkan dari Konferensi Stockholm sangat penting untuk konservasi dunia, sebagian besar tidak secara langsung menangani masalah spesies yang terancam punah atau pelestarian keanekaragaman hayati dunia. Salah satu kesepakatan internasional yang paling penting tentang masalah ini, The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna of CITES, muncul dari upaya gabungan dari International Union for the Conservation of Nature atau IUCN dan UNEP. CITES adalah salah satunya perjanjian konservasi internasional terpenting yang beroperasi saat ini karena secara khusus mengatur atau melarang perdagangan komersial spesies atau produk mereka yang terancam punah secara global. Sebagian besar perdagangan satwa liar terjadi di tingkat lokal dan nasional, tetapi volume besar perdagangan internasional juga terjadi setiap tahun, senilai sekitar $20 miliar per tahun secara global. Adapun inti dari perjanjian CITES kemudian dijelaskan melalui 3 lampiran yang mencantumkan 3 kategori spesies yang diatur dalam ketentuan perjanjian tersebut. Lampiran 1 daftar spesies yang terancam punah dan rentan terhadap perdagangan yang ada atau potensial. Perdagangan komersial spesies Appendix 1 dilarang dan izin dari negara pengimpor dan pengekspor harus diperoleh bahkan untuk transportasi non-komersial. Spesies Appendix 2 adalah spesies yang dapat terancam oleh volume perdagangan yang besar
atau yang tidak dapat dibedakan dari spesies terancam. Perdagangan yang melibatkan spesies ini sekarang harus di dalam kategori yang memerlukan izin dari negara pengekspor. Spesies Appendix 3 tidak terancam punah secara global, tetapi dapat didaftarkan atas inisiatif masing-masing negara yang mencari kerjasama internasional untuk perlindungan spesies tersebut. Untuk Appendix 3 spesies, negara-negara diminta untuk tidak mengizinkan impor telah menyaksikan gelombang kedua perburuan ilegal spesies tanpa izin ekspor dari negara daftar. Next. Di luar Afrika Selatan, negara lain seperti Amerika Serikat telah mencoba mengurangi perburuan satwa liar melalui tindakan pemerintah. Pada April 1994, pemerintahan Clinton dari pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi perdagangan terhadap Taiwan setelah pemerintahnya gagal membatasi perdagangan badak dan bagian tubuh harimau meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat. Beberapa ulama menandai tindakan ini sebagai pertama kalinya dalam sejarah bahwa sanksi perdagangan internasional telah digunakan secara langsung untuk melindungi satwa liar. Baru-baru ini, pada tahun 2016, pemerintahan Obama mengusulkan larangan hampir total terhadap perdagangan komersial gading gajah Afrika. Undang-undang sebelumnya mengizinkan penjualan gading dan produk gading dalam kasus-kasus terbatas di mana penjual dapat membuktikan bahwa gading itu tua dan diimpor secara sah. Namun, aturan baru lebih lanjut membatasi ekspor dan penjualan lintas negara bagian, serta membatasi impor piala gading menjadi 2 per tahun per pemburu. Dinas Perikanan dan Margasatwa Amerika Serikat, badan yang bertanggung jawab atas menegakkan CITES di dalam perbatasan Amerika Serikat, berargumen bahwa penyelundup satwa liar telah mengeksploitasi peraturan sebelumnya yang mengizinkan perdagangan gading dan satwa liar secara legal. Aturan baru akan sangat membantu penegakan hukum lebih mudah membedakan gading legal dan ilegal. Next. Selanjutnya itu mengenai menggabungkan konservasi dan pengembangan dalam perjanjian internasional. Pada bulan Juni 1992, pertemuan lingkungan global besar terjadi di Rio de Janeiro, Brazil untuk mengintegrasikan upaya untuk melindungi ekosistem planet dengan pembangunan ekonomi negara-negara miskin di dunia. Konferensi Lingkungan dan Pembangunan atau UNCED yang populer disebut sebagai KTT Rio atau KTT Bumi adalah konferensi resmi delegasi pemerintah. Secara bersamaan, sebuah pertemuan besar organisasi non-pemerintah berkumpul untuk forum global, campuran jaringan LSM, pertunjukan jalanan, pameran dagang, dan demonstrasi lingkungan. Dokumen paling komprehensif yang ditandatangani di KTT Rio adalah Agenda 21, sebuah rencana kerja setebal 800 halaman yang membahas dimensi sosial dan ekonomi dari lingkungan dan pembangunan, konservasi dan pengelolaan sumber daya, dan sarana implementasi. Struktur Agenda 21 didasarkan pada isu-isu lingkungan dan konservasi utama, termasuk masalah penggurunan, melindungi atmosfer, dan mengelola limbah beracun. Ini juga membahas masalah sosial dengan dimensi lingkungan seperti kemiskinan dan transfer teknologi. Secara keseluruhan, Agenda 21 mengidentifikasi isu-isu lingkungan prioritas dan membaginya menjadi 2 kategori. Pertama, kebutuhan prioritas untuk perlindungan lingkungan,
termasuk perlindungan atmosfer dan perubahan iklim, perlindungan sumber daya lahan, menghentikan deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan melindungi sumber daya air tawar dan air asin. Dan yang kedua, masalah industri manusia dan teknologi yang menimbulkan ancaman khusus terhadap lingkungan, termasuk ancaman yang ditimbulkan dari bioteknologi, limbah beracun, berbahaya, limbah, dan pertanian. Next. Ya, kemudian di sini terdapat gambar dari 8 tujuan pembangunan milenium pada tahun 2000 sampai 2015 kontras dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dari tahun 2016 hingga 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan masing-masing mencakup serangkaian target spesifik dengan indikator data terukur untuk melacak kemajuan relatif terhadap setiap target. Ya, dalam dimensi sosial dan ekonominya, Agenda 21 menegaskan perlunya memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, menghubungkan kesehatan manusia dengan perbaikan lingkungan dan sosial ekonomi, dan mengintegrasikan faktor lingkungan ke dalam pembuatan kebijakan, hukum, ekonomi, dan akuntansi nasional. Dalam menangani konservasi dan pengelolaan sumber daya untuk pembangunan, Agenda 21 mendukung alokasi lahan yang memberikan manfaat berkelanjutan terbesar, menegaskan perlunya konservasi keanekaragaman hayati di seluruh dunia, perlunya pengelolaan sumber daya pegunungan yang tepat, lebih banyak informasi tentang ekosistem pegunungan dan pembangunan terpadu dari das pegunungan. Pada bagian ini, Agenda 21 juga menegaskan pentingnya sumber daya air tawar, penyediaan air minum yang aman. Pada bagian akhir implementasinya, Agenda 21 mendukung peningkatan kesadaran publik, pembentukan Badan PBB baru, Komisi Pembangunan Berkelanjutan atau CSD, untuk mengkoordinasikan upaya pembangunan berkelanjutan di antara organisasi internasional dan memantau kemajuan oleh pemerintah dan organisasi internasional menuju pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam agenda. Ini diakhiri dengan diskusi tentang pentingnya mengumpulkan dan menggunakan informasi untuk pembangunan berkelanjutan dan untuk melaksanakan Agenda 21 tersebut. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri yang berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, saya Nisa Sundari Nurcita, NPM 1821541117, akan menjelaskan proses pembuatan dan penegakan hukum konservasi internasional. Pada tahun 1977, UNEP membentuk kelompok kerja ahli hukum lingkungan yang rekomendasinya disahkan oleh Dewan Pemerintahan UNEP dan pada tahun 1982 oleh Majelis Umum PBB. Hukum harus menemukan mekanisme penerapannya, yaitu negara-negara harus mengambil tindakan khusus untuk membuat perjanjian internasional beroperasi dalam sistem hukum nasional mereka sendiri. Tujuan dibuatnya mekanisme implementasi adalah untuk meningkatkan kepatuhan, yaitu untuk meningkatkan sejauh mana perilaku suatu negara sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional benar-benar sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Metode dan tujuan. Metode yang digunakan untuk memaksa negara untuk lebih dahulu menerapkan dan kemudian mematuhi perjanjian internasional adalah mekanisme pelaksanaan dan bervariasi dengan kesepakatan dan kondisi individu. Tujuan dari penegakan tersebut pada akhirnya adalah efektivitas
Ukuran bukan hanya apakah bangsa itu hidup dengan kondisi perjanjian, tetapi apakah perilaku LSM tersebut benar-benar mencapai tujuan yang dinyatakan dalam perjanjian. Dengan demikian, perjanjian konservasi internasional yang ideal adalah yang memiliki mekanisme implementasi yang jelas dan layak. Tingkat kepatuhan yang tinggi dan metode penegakan yang dapat diterapkan, semuanya mengarah pada pencapaian tujuan yang menjadi tujuan awal dari kesepakatan tersebut. Pakar hukum internasional Michel Faure dan Jacques Lefevre mencatat bahwa semakin kuat dan lebih aktif LSM sehubungan dengan bidang masalah perjanjian, semakin besar kemungkinan kepatuhannya. Dan semakin aktif baik pemerintah maupun LSM terlibat dalam melaporkan informasi yang relevan dengan kesepakatan, maka semakin banyak kepatuhan yang meningkat. Di tingkat internasional, satu badan koordinasi untuk sistem informasi kepatuhan adalah the Global Environmental Facility atau GEF yang didirikan oleh Bank Dunia pada tahun 1991 bekerja sama dengan UNEP dan UNDP. Tantangan saling ketergantungan di panggung global. Upaya konservasi di tingkat internasional dipandu serta dibatasi oleh dua prinsip utama yang sering menarik ke arah yang berlawanan. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran dan konsensus bahwa setiap bangsa memiliki tanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam dan tidak boleh merusaknya untuk digunakan oleh generasi mendatang. Yang kedua adalah memandu konservasi internasional. Memandu konservasi internasional adalah bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya nasionalnya sendiri, dan hak ini tidak boleh dilanggar oleh negara lain. Dengan demikian, persaingan klaim atas penerapan guna konservasi yang bertanggung jawab demi kelestarian antara generasi dan kedaulatan sumber daya nasional oleh berbagai negara dapat menimbulkan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tantangan saling ketergantungan di panggung global. Yang pertama, ada riwayat kasus 1, yaitu tuna dan lumba-lumba. Yang kedua, kita akan membahas sejarah kasus kedua, yaitu udang dan penyu. Yang ketiga, kita akan membahas sejarah kasus 3, yaitu keanekaragaman hayati Brazil dan sumber daya genetik. Riwayat kasus pertama yaitu tuna dan lumba-lumba. Kongres Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut Marine Mammal Protection Act atau disingkat dengan MMPA. Tujuan undang-undang tersebut yaitu jelas dan sederhana adalah untuk melindungi spesies dan stok populasi mamalia laut tertentu yang atau mungkin dalam bahaya kepunahan atau penipisan sebagai akibat dari aktivitas manusia. Salah satu mekanisme MMPA untuk mencapai tujuan ini adalah untuk mengurangi pembunuhan tidak disengaja atau cedera serius pada mamalia laut. Pada tahun 2016, Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap pelanggaran dengan menciptakan standar yang lebih ketat untuk setiap perusahaan yang menerapkan label aman lumba-lumba pada produk tunanya. Aturan tersebut mengharuskan kapten kapal penangkapan ikan untuk menyelesaikan pelatihan dan sertifikasi teknik penangkapan ikan yang akan memastikan bahwa lumba-lumba tidak akan dibunuh sebagai tangkapan sampingan tuna, dan persyaratan pelacakan rantai pengawasan yang ditingkatkan untuk produksi tuna. Selanjutnya, sejarah kasus kedua yaitu udang dan penyu. Pada tahun 1989, Kongres Amerika Serikat menambahkan ketentuan pasal 609 ke Hukum Publik 101 sampai 162 yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Penyu. The Sea Turtle Act
dimotivasi oleh keprihatinan atas penurunannya populasi seluruh 7 spesies penyu di seluruh dunia oleh studi ilmiah yang melibatkan jaring yang digunakan dalam penangkapan udang dalam kematian penyu. Salah satu konsumen udang terbesar di dunia, Amerika Serikat, juga merupakan salah satu negara pertama yang mempekerjakan perangkat pengecualian penyu atau TED. TED adalah pintu jebakan kotak yang dipasang di dalam jaring pukat yang menahan udang di jaring tetapi mengarahkan benda atau hewan lain yang lebih besar untuk keluar. Ini adalah gambar ilustrasi terkait dengan TED atau Turtle Excluder Device. Teknologi TED ini telah mencapai titik bahwa jika dipasang dengan benar, 97% penyu yang tertangkap dalam jaring udang dapat dilepaskan hidup-hidup dan tidak terluka tanpa kehilangan udang. TED adalah pintu jebakan kotak yang dipasang di dalam jaring pukat yang menahan udang di jaring tetapi mengarahkan benda atau hewan lain yang lebih besar keluar. TED dipasang di jaring udang untuk melepaskan penyu dari jaringan. Selanjutnya, sejarah kasus ketiga yaitu keanekaragaman hayati Brazil dan sumber daya genetik. Pada tahun 2001, Brazil mengesahkan Provisional Act nomor 2186 sampai 16 untuk memastikan keamanan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dengan mengatur akses ke sumber daya genetik dan produk turunannya. Upaya Brazil untuk memerangi eksploitasi ini melalui undang-undang nasional yang mengikuti upaya global yang dikoordinasikan oleh Konvensi Keanekaragaman Hayati dan selanjutnya melalui Protokol Nagoya untuk melindungi dan memelihara konsumsi lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Ini adalah gambar ilustrasi Protokol Nagoya dari Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk menguraikan proses di mana negara-negara dapat menjalankan hak berdaulat atas sumber daya genetik untuk memastikan bahwa penyediaan sumber daya atau pengetahuan terkait menerima bagian dari setiap manfaat yang timbul dari manfaatnya. Hal ini sangat penting bagi masyarakat adat yang sering kali menjadi penyedia dan bahkan berhak atas hak-hak dalam negosiasi internasional. Grafik ini berasal dari UN atau CBD. Terakhir, kita akan membahas hasil dan prospek masa depan. Masa depan menawarkan dua tantangan ahli biologi konservasi harus menjadi lebih cerdik dalam memahami hukum dan kebijakan untuk membuat penelitian mereka efektif dalam mencapai tujuan konservasi. Dan mereka harus menjadi lebih canggih dalam mempelajari bagaimana mengubah undang-undang dan kebijakan dan merumuskan yang baru yang akan membuat hukum konservasi lebih konsisten dengan temuan ilmiah. Kegagalan di bagian depan akan membuat biologi konservasi menjadi disiplin yang menarik tetapi tidak relevan. Kegagalan pada yang kedua akan menyebabkan konflik yang tidak dapat didamaikan antara komunitas ilmiah dan politik. Dan akhirnya terputusnya ilmu konservasi dari hukum konservasi. Memahami kekuatan transformatif dari NEPA dan ESA adalah tempat yang berguna untuk memulai kegiatan ketika mempertimbangkan komponen legislasi yang efektif. Karena perubahan lingkungan global yang cepat menghadirkan konteks konservasi baru atau sering tidak terduga. Ahli biologi konservasi juga dapat menemukan diri mereka di garis depan dalam memandu ilmu pengetahuan yang baik dengan kebijakan publik yang responsif dalam mendukung perlindungan hukum bagi keanekaragaman hayati di dunia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.